Kak. Halo, makasih udah mau jadi narasumber aku. Apa Sama-sama. kabar? Baik banget. Oke. Lady katanya udah beberapa tahun ini tinggal di Medan ya? Iya, soalnya kan aku kebetulan kuliah di sana dan ini tahun keempat aku sih sebenarnya. Oh gitu. Nah, waktu milih kota Medan itu kenapa harus Medan? Sebenarnya nggak yang langsung milih kota Medan straight kayak gitu. Pada saat kelas 3 tuh aku ada beberapa pilihan universitas dan kayak aku akhirnya milih dua kota, yaitu satu Bandung, kedua Medan. Di Bandung itu aku milihnya ITB sama Unpad. Dan puji Tuhannya sebenarnya keterima di Unpad juga. Tapi pada berselang satu hari aku milih di Medan. Spesifiknya kenapa? Soalnya kalau di Bandung itu aku sebenarnya nggak mau ngerantau, jadi satu-satunya opsi yang available untuk aku paling dekat itu di Bandung. Nah, kenapa nggak stay di Jakarta? Ya aku pada saat itu emang nggak pede aja dengan kemampuan aku yang aku merasanya kayaknya aku nggak kompatibel buat masuk UI deh. Jadi kayak aku ambil aman, yang dimana alumni aku juga banyak yang di situ. Dan kenapa aku ambil Medan itu sebenarnya karena kebetulan mamaku dari Medan, jadi kayak banyak keluarga, banyak keluarga yang sekiranya bisa kayak ngeliatin aku sama aku kuliah harapannya soalnya kan gitu. Dari keluarga besar aku kebetulan baru aku nih yang kuliah keluar kota gitu. Jadi itu salah satu concern mama aku dan ketakutan buat kayak ngelepas anaknya itu sih sebenarnya. Oh gitu. Terus by the way tadi jurusannya diambil apa? Jurusannya aku straight dari awal ngambilnya cuma matematika murni aja sih. Oh gitu. Kenapa pilih mata kuliah itu? Sebenarnya kenapa ambil jurusan itu? Sorry ya. Kenapa pilih jurusan itu? Sebenarnya tuh kenapa ambil jurusan itu tuh inspired dari SMP sih. Ketemu guru yang kebetulan match cara ngajarnya, terus kayak jadi kepo nih sama ilmunya gitu. Oh gitu. Terus kayak ternyata pada saat itu aku juga kurang pengetahuannya sih. Yang aku tahu tuh matematika aja. Temennya statistik jurusannya. Cuman kalau aku pikir statistik tuh kayaknya cuma satu rumpun deh. Sayang, aku mau mempelajari semua rumpun sebenarnya. Terus pada saat itu kebetulan kalau kakak tahu Jerome Pauline kan lagi bener-bener hype banget. Gara-gara main-main kayak efek-efek Instagram yang hitung cepet. Nah di situ tuh aku kayak salah satu jadi tertarik ya. Salah satu tertariknya karena dia tuh salah satu someone that I look up to. Kayak aku bener-bener ngelihat dia tuh kayak oh my god dia ambil matematika nih. Terus kayak aku lihat jenjangnya dia ngapain aja sih selama kuliah yang dibahas apa aja. Kayak semuanya tuh kayak jadi lebih mudah karena jurusan itu menurut dia. Jadi aku bener-bener tertarik sama jurusan ini gitu sih. Oh gitu. Terus waktu milih buat pindah ke sana dan sampai di sana, gimana pola komunikasi kamu menyesuaikan diri di sana? Pastinya kan di setiap daerah biasanya ada perbedaan cara komunikasi tuh. Gimana cara kamu pendekatan atau penyesuaian komunikasi dengan dengan dosen, dengan teman sekelas, kakak kelas, itu gimana teman-teman di kampus kamu? Sebenarnya itu salah satu struggle aku selama I will say 2 tahun. Jadi kayak aku bisa dibilang nggak punya teman komunikasi yang menurut aku setara. Kayak aku ngomong apa dia ngomong apa. Kebanyakan sama 2 tahun kayak gitu dan karena culture-nya beda banget, jadi kayak aku lebih milih untuk ya udah deh aku jalanin apa-apa sendiri. Nah, cara komunikasi di awal tuh aku emang salah. Aku tetap bawa dengan logatku kayak kalau kita kan di sini Jakarta pakai lu gua gitu. Dan ternyata buat mereka tuh itu kasar sekali. Padahal kalau aku dengar mereka juga kayak ngomong kau itu jauh lebih kasar daripada kita lu gua. Biasanya kan kalau di Medan ngomongnya kau kayak mana Iya, jadi kayak aku nggak nyaman gitu selama 2 tahun dan aku tetap maksa bahwa kayak aku mikir kayak ya kalau misalnya lu nggak bisa ngertiin gue juga nggak mau ngertiin lu gitu. Dan kayak ya pada saat itu aku mikir kayak ya udahlah jadi beda juga bukan hal yang malu-maluin, tuh aku dari kota kayak gitu. Dan itu salah ternyata jadi ada shock culture banget dan itu bikin aku lumayan kesulitan buat making a connection ke luar. Karena kan aku lebih kayak udahlah kalau mereka nggak mau aku juga nggak usah maksa gitu loh. Tapi itu hal yang salah. Jadi pada tahun ketiga aku coba buat kayak apa di kampus aja ya orang-orang yang kayak gini, coba aku cari keluar. Nah ternyata cari komunitas baru dong. Iya, cari komunikasi baru dan ketemu orang-orang baru, terus komunikasinya juga siapa tahu jadi lebih enak lebih nyambung. Jadi belajar juga kan. Iya, terus kayak ketemu orang yang memang background dia Jakarta juga, dari Bekasi juga, jadi kayak relate, bagi-bagi pengalaman kayak orang sini tuh nggak bisa kayak
ngertiin kita loh, nggak menerima kita loh. Cuman ternyata saling sharing ujung-ujungnya, ya ternyata kita memang harus menyesuaikan. Kayak di mana langit dipijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah akhirnya aku kayak menyesuaikan dari situ, nggak langsung pakai kayak yang kau, cuman akhirnya pakainya dirimu kayak gitu. Akhirnya pakai dirimu di tahun ketiga. Bisa juga sih. Sebenarnya kamu itu nggak enak didengar mereka karena terdengar alay sebenarnya, kayak geli. Kayak selalu semua orang protes kayak ih jangan kamu lah. Kayak gitu. Jadinya ya pada tahun ketiga dan keempat ini kayak udah bisa dirimu. Kayak sekarang kalau ke cowok kan nggak enak ngomong kamu kan, jadi kayak kau kayak gitu. Itu sih kira. Nah, setelah penyesuaian komunikasi di situ, ada nggak yang bisa jadi bikin kamu jadi kok gue jadi bisa kayak gini ya? Kok gue jadi berubah cara komunikasi juga, yang jadi berubah pola pikir juga kah? Setelah penyesuaian itu? Lumayan iya sih, karena selama 2 tahun itu kayak dengan mindsetku sendiri, ternyata dari situ tuh aku jadi nggak dapet kesempatan. Orang-orang juga nganggap aku tuh sebagai kayak anomali. Ini orang apa sih? Jadi kayak orang-orang tuh mau nge-reach out aku untuk kayak ngajak main, jadi satu kelompok bareng, itu kayak males kayak gitu. Nah ternyata efisiensi dari kita menyesuaikan komunikasi sama lingkungan kita tuh ada banget. Dari situ aku diajak-ajak komunitas lain. Dari situ aku dapet kayak temen brainstorming baru. Dari situ aku kayak bener-bener dapetin circle yang klop, yang bahkan setiap Sabtu tuh kita keluar cuma buat ngebahas jurnal kayak gitu sih. Setelah itu penyesuaian kamu lakukan, terus mulai dong udah punya teman-teman baru lagi. Udah setelah kamu penyesuaian gitu, kira-kira berapa lama setelah kamu penyesuaian baru bisa diterima di circle itu? Itu dari semester 4 nyobanya, dan baru benar-benar ngerasa rilis punya teman itu di semester 6. Jadi kayak semuanya tuh lebih gampang. Teman-teman jadi mau ngajak, aku juga jadi kayak tahu banyak tempat explore dan lalah gitu sih. Terus setelah kamu lulus nanti, berarti apa sih title-nya apa tuh kalau matematika jurusannya? Harusnya sih SSI, Sarjana Sains. Sarjana Sains. Iya. Cuman setelah sekitar 3 tahun terakhir itu diubah. Jadi gitu. Yang boleh menyanjung SSI itu hanya biologi. Dan sisanya itu berubah kayak SSI tadinya buat kimia jadi SKIM. Jadi kalau matematika juga mengikuti jadi SMAT kayak gitu. SMAT matematika. Oke, keren. Terus kira-kira nih setelah kamu lulus nanti, jurusan lulusan sarjana matematika tuh prospeknya jadi apa aja sih? Apakah cuma jadi guru kah? Apa guru les kah? Atau apa? Nah, banyak orang yang kayaknya cuman dengar matematika tuh kayak ngajar. Jadi guru, tutor, mentok-mentok ya dosen. Nah sebenarnya itu salah banget, dan itu juga aku ketahui setelah aku masuk sini. Banyak orang yang miskomunikasi cuma nganggap itu. Sebenarnya kita punya 4 aliran jadi mahasiswa matematika tuh, kayak nanti ada jadi analisis, terus aljabar, statistik, sama arahnya lebih ke coding, keuangan. Nah kalau aku lebih ke yang terakhir, coding dan keuangan. Aku lebih ke arah yang kayak data analis, data scientist, dan aku pokoknya tentang big data, dan itu akan relate juga nanti namanya aktuaris. Jadi kira-kira sih bayangannya aku bakalan jadi di antara 3 itu. Makanya di tahun terakhirku ini, dalam 2 semester ini aku benar-benar belajar tentang data, benar-benar belajar tentang bahasa pemrograman, logika berpikir, analitis kayak gitu. Berarti sarjana matematika itu nggak cuma lingkup kerjaannya nggak cuma sebagai guru dan dosen aja dong ya, bisa jadi luas ya. Luas. Bisa kerja di perusahaan IT juga bisa, dong ya. Jadi data analis ya. Atau kamu belajar sesuatu yang relate sama IT yang mata kuliah kamu selain itu apa lagi? Waktu itu sih awal kita belajar tentang TILDA, teknik informasi dan literasi data. Terus lanjut ke bahasa pemrograman, kita ada pakai Pascal. Kalau kita kan pakai Apple product ya. Nah Apple product pertama kali dibentuk tuh logikanya pakai Pascal. Nah sekarang nanti terus naik lagi levelnya, naik lagi matematika, terus pakai MATLAB dan Python paling sering itu sih. Python, oke. Aku sering kan kebetulan kakak kan kerja di perusahaan IT, jadi tahu Python itu ya. Itu kan biasa dipakai buat yang relate sama AI ya. Jadi kamu bisa prospeknya bisa kerja di perusahaan IT juga. IT base ya. Luas dong ya. Luas sih. Aquaria itu kan juga
Aquaria itu kan juga buat bisa di perusahaan asuransi ya? Iya benar. Nah itu aku juga dapat mata kuliah namanya matematika aktuaria. Terus pada situ tuh kita belajar tentang polis, premi, terus bahas-bahas tentang tabel mortalitas kayak gitu-gitu itu sih. Sebenarnya makanya aku bersyukur ngambilnya murni karena benar-benar banyak cakupannya dan kita bisa milih, nggak cuma statistik yang belajar tentang forecasting kayak gitu-gitu aja. Itu sih. Terus nanti kalau kamu cita-cita kamu deh sebenarnya pengen jadi apa? Pengen banget ya sebenarnya jadi data analis. Data analis. Karena itu ya? Iya, karena itu ya aku sih menjanjikan gajinya dan gak semua orang itu juga data analis juga setahu aku lagi banyak dibutuhin lagi. Iya. Banyak dicari sih perusahaan IT. Dan kayaknya sih menurut aku kayak nggak semua orang mampu, jadi lebih besar chance-nya daripada pekerjaan yang lain. Gitu sih. Benar. Karena itu juga kepake banget sih ya. Oke, terus balik lagi. Suka dukanya kamu jadi anak rantau jurusan matematika dan di tempat yang baru itu gimana? Banyak sih. Dari awal yang tadi segi bahasa, kedua makanan. Karena kan kita base di Jakarta tuh banyak kan Betawi, Jawa, Sunda, manis, asin, gurih. Kalau nyampe sana tuh bener-bener yang kayak pedes, kari, bold banget. Terus di sana kan bener-bener culture-nya lebih kental ya. Soalnya banyaknya Chinese. Banyak rempah-rempahnya. Iya, ada Chinese juga, terus ada India juga. Jadi kayak banyak banget rempah-rempah yang kayak bikin makanan di sana tuh terasa berat. Dan kebetulan aku nggak cocok. Aku lebih suka yang kayak gurih, light yang di sini gitu. Terus kalau dari makanan sih itu ya. Terus kalau dari tempat aku sejujurnya kurang suka karena kotanya tuh sebenarnya kecil dan gak banyak public space. Sedangkan kalau kita di sini kan kotanya besar dan public space-nya banyak. Hutan Kota GBK, Taman Laksat, Ayodhya, Eco Park kayak gitu kan, kita bisa explore banyak banget kayak gitu sih salah satunya. Terus gimana tuh kamu rasanya lagi hektik kuliah, lagi butuh support system, terus tapi keluarga jauh dari kamu, itu gimana kamu menanggulanginya? Kalau di sini enak ya, banyak taman, banyak tempat, museumnya banyak banget. Kan ada orang tua, ada keluarga kan. Nah, aku kebetulan punya hobi aku tuh kebetulan renang. Jadi kalau di Medan tuh aku bisa bilang seminggu sekali aku pasti renang. Terus aku juga hobi lainnya jalan kaki. Jadi sekalian ekspor tuh gang ke gang. Jadi kayak nemu jajanan baru juga, kenalan sama orang baru juga. Jadi kayak aku makin eksplor sekitarku walaupun cuma sekitar kosan atau enggak titik nol kota Medan di kotanya. Itu sih yang bikin aku bisa setidaknya memperbaiki homesick. Tapi penyesuaian komunikasi sama dosen deh, itu susah nggak? Kalau dosen sih nggak terlalu, karena kenapa? Banyak dosen aku tuh dari ITB basicnya. Oh gitu? Iya, banyak banget, 80% tuh dari ITB. Jakarta, Bandung ya, jadi nggak yang asli Medan banget. Iya, walaupun banyakannya sih sebenarnya basicnya orang-orang Medan juga. Cuman namanya dosen mungkin dia lebih terbuka kali ya. Terus kayak nganggap aku juga sesuatu yang menarik. Jadi kayak bahkan komunikasinya aku bisa bilang 50% itu terbiasa pakai bahasa Inggris kalau ngomong sama dosen, karena kan dia sudah biasa ya jadi dosen kayak gitu sih, lebih mudah daripada teman-teman yang kayak bahkan teman-teman aku bisa dibilang hampir tidak mengerti kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris. Itu sih. Padahal itu di Jakarta udah common banget ya. Iya. Fun fact-nya, Kota Medan itu salah satu kota yang literasinya rendah. Oh iya. Iya, makanya aku juga tahu ini karena join di organisasi volunteer literasi gitu. Community literasi gitu. Nah, itu salah satu hobi aku juga sih kayak bareng-bareng sama ngumpul gitu, baca. Oh gitu, ya ampun, surprise banget sih. Kirain soalnya kan banyak stereotipnya adalah orang Medan atau orang Batak itu angka data statistiknya kemarin sempat melihat di IG juga. Oh iya. Salah satu suku ya. Salah satu suku tertinggi lulusan sarjana kan. Iya. Berdasarkan data BPS-nya kemarin aku lihat di IG. Nah, itu sebenarnya benar juga ya. Maksudnya kayak kalau by suku ya iya, cuman kalau di Kota Medan kalau bisa dilihat karena banyak sih yang udah tahu ya Kota Medan tuh kayak benar-benar crowded banget. Terus kayak setiap hari tuh pasti ada aja berantemnya. Yang metropolitan yang benar-benar kayak wah banget sih, banyak banget tiap hari kayak klakson, nggak ada yang menuruti lampu merah, diterobos-terobos aja. Bahkan ada polisi di depan situ juga mereka ya bodo amat aja kayak gitu. Udah nggak ada respect.
Oke. Terus kira-kira pesan-pesan kamu buat teman-teman yang baru mau akan rantau dan ngambil jurusan kuliah yang agak challenging kayak gitu apa nih? Apalagi tempatnya jauh dari keluarga dan orang tua. Sebenarnya sih poin plus minus aja sih. Kalau misalnya dia berani take risk, bakalan banyak banget opportunity baru yang didapetin. Karena kalau di sini kita bisa bilang zona nyaman lah ya. Iya. Terus kalau di sana tuh kita bakalan lebih explore. Dan sebenarnya nggak usah takut juga karena bukan kita doang yang begitu. Orang-orang yang di kampus aku pun itu juga ngerantau walaupun dari kota yang sama. Tapi kan intinya kita sama-sama perantau. Nah, nanti jadinya gara-gara base itu semua orang tuh bakalan bantu saling ngerti. Terus nanti kayak kita bisa ngerasain culture to culture, berbagi. Dan perantau tuh nggak melulu tentang sedih aja sih. Tapi jujur kayak aku nih udah berapa kali nyobain moda transportasi Jakarta Medan kayak lewat bis, pesawat sama kapal laut. Dan itu seru banget buat kita belajar buat jadi backpacker. Kayak kapan lagi? Gak akan lagi karena kalau kita udah kerja kita nggak punya waktu buat kayak gitu lagi kan. Supaya kamu juga bisa mengenal diri kamu, limit kamu sampai mana sih, gitu kan. Jadi nanti pas udah masuk ke dunia kerja nggak kaget lagi dengan namanya perjuangan, penyesuaian diri, ya betul kan? Iya, itu sih. Jadi kayak nggak usah takut, tapi ya pikirin baik-baik juga. Kan pasti kan ada resikonya ya. Cuman di balik resiko itu pasti ada kayak new things yang bakalan didapetin, kayak experience yang nggak semua orang bisa dapetin loh kalau nggak ngerantau kayak gitu sih. Bener sih, bener. Ada baiknya ya kalau emang rantau itu nggak selalu jadi bikin kamu down atau gimana, cuman justru bikin kamu makin berkembang. Cara berpikirnya, Cara pandangnya, terus strugglingnya, bener sih. Jadi kan nggak selalu kita harus deket sama keluarga mulu gitu kan. Karena dengan kamu keluar dari zona nyaman itu bisa bikin kamu lebih berkembang. Iya, bener. Oke, lagi nextnya rencana kamu apa nih? rencana aku Udah selesai berapa sekarang? 8. Wah, dikit lagi udah selesai dong. Kalau paling deket sih aku nyelesain skripsi. Terus kayak selanjutnya niatnya sih sebelum lulus pengen banget punya intern atau enggak kerjaan. Pokoknya sebelum lulus targetnya itu. Sama ya mendalami tentang data analis lagi sih, karena kan banyak ya orang yang lagi kayak into ke pekerjaan ini. Jadi kayak aku pengen banget nawarin dari siku apa sih kelebihan yang bisa ditawarin dari jurusanku. Kayak pola pikirnya yang lebih logik, terus kayak udah belajar tentang dasar-dasar pemrograman. Itu kan dasarnya matematika ya, jadi kayak aku pengen punya daya jual yang lebih daripada orang-orang yang mau daftar di divisi yang sama. Itu sih. Oke, Lady, makasih banyak untuk jadi narasumber aku. Semoga nextnya lancar skripsinya, nggak banyak revisi, terus cepat balik ke Jakarta dapat kerjaan yang sesuai yang diinginin ya. Oke, makasih Lady. Thank you. Selamat ya.